Wabarakatuh. Selamat malam buat mahasiswa Universitas untuk sistem informasi untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena tidak ada jadwal untuk web 4 itu karena di sistem UT-nya sendiri itu kemarin banyak masalah ya. Banyak masalah, kemudian saya tidak bisa ngeset buat jadwal duet keempat gitu. Dan ini bukan saya aja, di grup juga rame gitu karena kita komplain kenapa nggak bisa mengadakan duet keempat gitu. Nah, ya mungkin e-learningnya UT lagi dalam masalah gitu sehingga saya tidak bisa melaksanakan duet keempat. Oleh karena itu, eh, sebagai penggantinya saya izin kepada kalian untuk tetap ada pertemuan webinar keempat gitu, tapi by video ya, by video yang saya akan upload di YouTube saya gitu. Ya mungkin itu. Dan ini nanti saya kasih sedikit penjelasan ya. Nah kalian bisa tanya, kalian bebas tanya gitu. Kita bisa manfaatkan fitur chat, bisa langsung chat ke saya gitu, atau bisa email ke saya juga. Kita juga bisa diskusi di ruang diskusi di LRT. Ya, itu sih mungkin penjelasan saya soal pertemuan tutorial webinar keempat ini. Oke, kita lanjut ya. Untuk tutorial webinar keempat ini kita akan membahas tentang pertemuan ke aktivitas belajar ke 11, 12, 13, 14, dan 15 gitu. Dan mungkin nanti saya akan sedikit menjelaskan soal tugas kalian juga ya. Tugas kalian juga itu. Oke, saya mulai. Ya, ya, untuk aktivitas belajar ke-11 kita akan membahas tentang array dan metode. Array dan metode ya, itu tinjauan mata kuliah sama. Kemudian ini adalah kegiatan belajar 11, kita akan bahas tentang array. Ini pengertian dari array. Array adalah objek yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Elemen-elemen pada array ditandai dengan indeks. Elemen dari array adalah jumlah variabel dan masing-masing indeks yang unik yang panjang pada saat array dibuat. Nah, poin penting pada array pada Java. Poin penting array pada Java, yang pertama, pada Java semua array dialokasikan secara dinamis. Ada dinamis dan statis gitu. Kalau array dalam Java, dia dialokasikan secara dinamis. Itu pada Java adalah objek gitu. Dengan sedemikian dapat mengetahui jumlah anggotanya. Gitu. Yang ketiga, variabel array ini dideklarasikan seperti variabel lain dengan menyebutkan nama array seperti tipe datanya. Gitu. Nah, kalau kita membuat array, kita juga harus bisa mendeklarasikan dengan variabel lain. Ya, menyebutkan nama array setelah tipe data. Tipe data ya, kalau saya ulang, tipe data ada string, ada karakter, dan lain-lain. Gitu. Nah, poin yang keempat itu indeks pada array dimulai dari 0 gitu. Jadi kalau kalian biasa menyebutkan 5, itu berarti isinya 6. Itu karena nolnya juga dihitung. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kan jadinya 6. Itu 0 dihitung ya. Gitu. Kemudian pada Java array dapat dibuat statik gitu. Jadi variabel lokal atau menjadi parameter pada sebuah metode. Gitu. Nah, contohnya di sini ya, ada 10, 5, 7, 3, 1, berarti nilai array-nya ada, panjang array-nya ada 5, indeks pertamanya 0, dan indeks terakhirnya 4.
panjang array 5 ya, karena nolnya dihitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Untuk poin penting pada array pada Java. Nah, di sini ada array satu dimensi. Gitu, satu dimensi. Contohnya ada string cards isinya Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Gitu. Kalau ini contoh-contoh array untuk satu dimensi. Tandanya satu aja ya untuk apa namanya kurung kerawalnya. Gitu. Kita juga bisa menggunakan integer dimensi arraynya, kemudian namanya gitu seperti 10, 20, 30, 40. Itu untuk array satu dimensi. Nah, ini contoh untuk pembuatan array satu dimensi dalam program Java. Ini bisa kalian coba juga ya. Gitu. Jadi ada public class, array satu dimensi, kemudian public static void, main string, dan integer, array, satu dimensi dengan nama array integer, kemudian array integernya, nah, seperti ini ya, untuk membuat array satu dimensi. Nah, ini deklarasi array, kemudian alokasi memorinya, kemudian ada isi array-nya. Gitu. Outputnya 5, 7 ya, karena kita nge-print out 5 dan 7 di sini. Nah, ada contoh lain untuk array-nya. Contoh untuk program Java untuk array satu dimensinya. Ada string, array satu dimensi, array string, ada mobil, motor, becak. Gitu. Kemudian kita print out untuk memori yang ke 0, ke 1, dan ke 2. Gitu. Makanya hasilnya ada mobil, motor, dan becak. Itu ya untuk deklarasi array, output gitu. Nah, selanjutnya ada array multidimensi. Nah, array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Gitu. Karena tadi kita bahas satu dimensi ya, kalau array multidimensi dia lebih dari satu dimensi. Nah, deklarasinya hampir sama, yang membedakan adalah dimensinya. Gitu. Misal dua dimensi, maka jadinya array dua dimensi. Nah, contohnya seperti ini. Integer array. Ini ya contoh pengalokasian memorinya gitu. Untuk dimensi yang pertama kita buat seperti ini, indeksnya 0 sampai 2, isinya seperti ini. Kemudian ada dimensi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau dalam multidimensi kita biasanya menggunakan sebuah tabel atau matriks gitu. Nah, contohnya ada contoh data satuan, puluhan, dan ratusan. Gitu. Itu ya untuk array multidimensi. Nah, berikut contoh program untuk membuat array multidimensi. Ini, nah bedanya kurung awalnya ada dua, kemudian kita membuatnya seperti ini, menampilkan array, gitu. Kemudian ada loopingnya juga ya, for-nya. Gitu, kita looping sebanyak 3 kali. Gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada passing array. Passing array adalah melempar isi array dari sebuah metode. Contoh contoh eh, contoh program Java-nya seperti ini, kita deklarasikan terlebih dahulu untuk inisiasi array-nya. Kemudian baru memanggil metode tampilkan parameter tipe array-nya, kemudian metode tampil dengan parameter tipe array dalam kelasnya. Ini ya contohnya, bisa kalian coba juga, outputnya hasilnya seperti ini. Itu untuk passing array. Itu untuk penjelasan pertemuan ke-11. Saya lanjut untuk pertemuan ke-12.
Nah, selanjutnya untuk aktivitas belajar ke-12. Tinjauan mata kuliahnya sama. Selanjutnya tadi kita bahas tentang array, selanjutnya kita akan bahas tentang metode. Nah, pengertian metodenya. Metode adalah sekumpulan instruksi yang dikelompokkan bersama untuk melaksanakan tugas tertentu. Metode ya. Metode pada Java adalah sekumpulan instruksi yang dikelompokkan bersama untuk melakukan tugas tertentu. Jadi isinya adalah sekelompok instruksi, sekelompok ya. Jadi bisa lebih dari satu instruksi. Nah, ini cara untuk membuat metode, cara buat dalam suatu kelas ya. Yang pertama ada public class-nya, kita buat kelasnya terlebih dahulu, baru kita mendeklarasikan metodenya. Ini namanya my method. Nah, keterangannya my method adalah nama metodenya. Static adalah modifier yang artinya bahwa metode dibangun dengan miliki dari kelas my class. Ya, gitu. Karena kita taruh di bawahnya kelas ya. Jadi metode ini adalah dibangun milik dari my class gitu. Untuk void artinya metode tidak mengembalikan nilai. Jadi nilai ingin sebuah metode mengembalikan nilai, maka hilangnya keyword void. Jadi perlu diperhatikan ya, kalau kita pakai void, dia tidak digunakan untuk mengembalikan nilai gitu. Kalau kita hapus voidnya, dia digunakan untuk mengembalikan nilai gitu. Ini contoh program Java untuk metode. Yang pertama kita inisiasi dulu metodenya. Itu metode kita bangun di bawahnya my class. Oke, ini dengan my method ya. Kemudian baru muncul hasil dari metode outputnya. Nah, selanjutnya memanggil metode gitu. Jadi cara memanggil metode dalam suatu kelas, untuk memanggil metode cukup menuliskan nama metodenya dengan diikuti tanda kurung ya. Nah, memanggil metode. Kalau kita biasanya menggunakan program yang panjang gitu, kita cukup membuat satu metode, kemudian baru dipanggil lagi gitu. Jadi kita nggak perlu buat metode satu untuk satu-satu gitu ya. Jadi makanya di sini kita deklarasikan terlebih dahulu metodenya di atas gitu, kemudian kita panggil di bawahnya gitu. Itu biasanya memudahkan kita kalau sedang membuat program yang panjang ya gitu. Jadi kita cukup menulis satu metode saja, kemudian baru dipanggil gitu. Itu fungsinya memanggil metode ya, memanggil metode. Memanggil metode tidak mengembalikan nilai gitu. Jadi perlu diingat kalau untuk tidak mengembalikan nilai, jadi perlu ditambahkan void di sini gitu. Karena void ini membuat metodenya tidak mengembalikan nilai. Ini ya contoh programnya, bisa dicoba juga. Kemudian membuat metode dengan mengembalikan nilai. Nah, agar semua metode bisa mengembalikan nilai, maka metode tidak boleh menggunakan keyword void. Nah, contohnya seperti ini. Ada public class, gitu. Kemudian kita memanggil metode dengan sebuah parameter variabel y sekaligus menampung nilai balik dari variabel x-nya gitu. Jadi nilai x didapatkan dari metode. Nah, metode berparameter dengan sebuah return nilai ya ini. Kemudian baru kita mendapatkan outputnya. Angka 3 adalah ganjil. Itu untuk membuat metode yang mengembalikan nilai. Nah, ini contoh kodenya juga untuk membuat metode dengan mengembalikan nilai. Jadi tidak ada kata void ya untuk di sini untuk metodenya. Void-nya hanya digunakan untuk
public static-nya gitu, bukan untuk mendeklarasikan metode gitu. Nah, perlu di notes juga ya gitu. Nah, ini kok tetap ada void Bu gitu, karena ini bukan untuk memanggil metode gitu. Memanggil metodenya seperti ini X sama dengan cari nilai ganjil genap. Nah, ini kemudian baru dipanggil untuk nilai yang dikembalikan. Ini metodenya. Ini ya, dipanggil metodenya gitu. Nah, kalau kalian pakai void di sini baru itu untuk tidak mengembalikan nilai. Itu ya penjelasan untuk membuat metode yang mengembalikan nilai. Kemudian method overloading. Jadi overloading adalah kemampuan sebuah kelas memiliki nama metode yang sama, tapi yang membedakan adalah parameternya gitu. Overloading ya gitu. Jadi kemampuan sebuah kelas dengan metode yang sama, tapi membedakan parameternya gitu. Nah, contohnya ada kelas di sini public void main, method nama sama ya 2 5 3 4 dan true gitu. Nah, bedanya di sini metode nama sama kan ya, semua metode nama sama. Nah, bedanya parameternya. Ada integer X, integer Y, double I, atau integer K, dan boolean B. Gitu. Nah, ini penjelasannya. Untuk jika memanggil dengan parameter metode sama nama 2,3, maka yang dipanggil adalah metode nomor 1. Gitu. Nah, kalau kita ingin memanggil metode sama 2,3 ini, kita pakai codingan yang ini ya, ini yang 1. Kemudian kalau kita manggil 5,3,4, maka kita menggunakan program yang kedua. Nah, kalau kita mau manggil to, baru menggunakan program yang ketiga. Itu ya, itu penjelasan untuk overloading gitu. Jadi yang membedakan parameternya tapi metodenya sama gitu. Nah, ini ya, penjelasan untuk uh, parameter untuk program metode overloading gitu. Jadi ada sistem printout di sini ya, printout kita menggunakan 5.2,3 dan 32,2 gitu. Nah, misalnya seperti ini. Itu ya bisa dicoba. Itu untuk penjelasan aktivitas belajar ke 12. Selanjutnya kita lanjut ke aktivitas belajar ke 13. Oke, kita lanjut ke aktivitas belajar ke 13. Jadi di aktivitas belajar ini kita akan bahas tentang ekspresi dan string. Untuk tinjauan mata kuliahnya sama, nah ekspresi. Untuk ke-13 ini kita akan bahas ekspresi terlebih dahulu. Ekskripsi, exception. Nah, eksepsi adalah peristiwa yang menyebabkan program jadi tidak normal atau error. Eksepsi ya. Gitu. Penyebabnya mungkin yang pertama masukkan data tidak valid gitu. Kebanyakan error ya. Kalau masukkan data tidak valid biasanya error. Kemudian file yang dimaksud dalam kode program itu tidak ada, kemudian memori yang tidak didefinisikan dan banyak lagi lainnya gitu. Kalau kalian sering ya membuat program-program Java gitu, mungkin kalian juga akan menjumpai yang namanya error ya. Jadi programmer itu harus
biasa dengan error gitu. Semakin kita error, semakin kita akan paham dengan program kita gitu. Gitu bahwa oh ini salah itu nggak bisa digunakan gitu. Kayak gitu ya. Gitu. Jadi programmer harus apa ya biasa dengan error gitu. Nah, eksepsi dan kategori error gitu. Jadi kategori error dalam Java ini dia dibagi menjadi 3, yaitu ada compilation error, runtime error, dan logic error. Gitu. Nah, yang biasa error itu runtime ya, gitu. Yang biasa saya temui di program saya runtime error, compilation juga sering, dan logic juga bisa. Tuh. Kita jelaskan satu-satu terlebih dahulu. Untuk compilation error adalah error yang terjadi pada saat program dikompilasi. Gitu. Jadi kesalahan yang ditampilkan adalah kesalahan sintaksis, jadi kesalahan penulisan program, contohnya itu kalau kalian typo itu dikategorikan menjadi compilation error. Itu biasanya ada kan typo-typo gitu yang nggak bisa di run, itu dia masuk dalam kategori compilation error, kesalahan sintaksis gitu. Nah, kemudian yang kedua ada kesalahan semantik gitu. Jadi kesalahan secara logika yang tidak bisa dikerjakan gitu. Misalnya dalam membuat kelas misal, membuat kelas gitu, kemudian nggak bisa dibaca atau kalian saat membuat for-nya gitu error saat membuat for untuk loopingnya atau apapun itu. Nah, sebuah sebuah sintaks yang tidak bisa dikerjakan secara logik, kesalahan secara logika yang tidak bisa dikerjakan itu termasuk dalam compilation error. Itu dinamakan kesalahan semantik. Nah, selanjutnya ada kesalahan cross coding gitu. Jadi kesalahan ambiguitas. Jadi nggak boleh ya ada ambigu dalam program gitu. Jadi harus jelas. Nah, kesalahan ambigu ini juga bisa dikategorikan compilation error. Ini contoh untuk kesalahan sintaksis. Contoh ya, kesalahan sintaksis. Jadi kesalahan penulisan program. Contohnya, eh ada public class sintaksis, kemudian public static void main string dengan sistem output print.println belajar Java. Oh, nah, di sini error. Kesalahan karena kurang titik koma di akhir baris. Ya kan, kalau kita buat sistem out, harus ada titik komanya ya di akhir baris agar sistemnya bisa kebaca gitu. Nah, kesalahan pesan kesalahannya langsung menunjukkan letak salahnya di sini. Nah, biasanya ditunjukkan kalau dalam dalam error biasanya ditunjukkan errornya di mana gitu. Nah, kalau nggak muncul ini biasanya di baris keberapa gitu. Kalau kalian menggunakan Visual Studio atau Visual Code, Visual Code ya biasanya errornya itu diketahuinya baris baris keberapa. Itu karena kalau dalam Visual Studio itu kan ada baris ya, setiap baris ada nomornya gitu. Jadi dia cukup menuliskan eh, baris keberapa errornya gitu. Nah, kalau di sini dia ditunjukkan ini errornya gitu. Nah, selanjutnya ada di kesalahan semantik, kesalahan secara logika yang tidak bisa dikerjakan. Contohnya seperti ini. Jadi kesalahannya adalah karena variabel A dan B belum diinisiasi. Harusnya ada A sama dengan 2, B sama dengan 5. Nah, karena apa error? Karena di sini kita udah manggil A, B, C gitu. Kemudian ada penjumlahannya juga, C sama dengan A kali B. Kemudian kita print juga gitu. Tapi tidak ada nilai untuk A dan B-nya gitu. Jadi makanya dia error ya, karena dia bingung mau ngitung siapa, mau menghitung apa juga gitu. Jadi pesan kesalahan menunjukkan variabel A dan variabel B yang tidak terinisiasi gitu. Ada 2 ya. Gitu. Hanya karena ada operator C sama dengan A kali B, nah A kali B-nya dia tidak tahu nilainya gitu, makanya error di sini. Ada 2 error.
A-nya tidak diketahui, B-nya juga tidak diketahui. Itu ya untuk compilation error di kesalahan semantik. Kemudian kesalahan cross coding, jadi kesalahan untuk ambiguitas gitu. Contohnya di sini. Kesalahan ini di sini bukan fo, harusnya for. Oh ya, itu ya jelas ya error ya. Gitu nggak ada sebuah apa perintah dengan perintah fo gitu. Jadi for ya harusnya. Jadi kesalahan tidak menunjukkan letak salah, malah menunjukkan yang lain gitu. Errornya 4 error ya. Di sini kenapa 4 error? Karena kita ngelooping sebanyak 4 kali di sini for-nya. Gitu. Makanya dia ngelooping pertama error, ngelooping kedua error, ngelooping ketiga error, dan keempat juga error. Makanya di sini ada 4 error. Kenapa nggak cuma satu ya? Karena ini sebuah looping. Gitu. Kemudian selanjutnya runtime error. Jadi runtime error itu kesalahan yang tidak ditampilkan pada saat kompilasi program. Kemudian kesalahan terjadi pada saat program sudah dioperasikan. Gitu. Kemudian logic error, apa? Contoh runtime error ya. Runtime error ini biasanya ini sering terjadi. Jadi tidak ditampilkan pada saat kompilasi program, kesalahan terjadi pada saat program sudah dioperasikan. Gitu. Biasanya ada fungsi yang tidak kebaca atau fungsi yang tidak bisa dibaca biasanya ada runtime error, bla 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 bla, panjang biasanya kalau runtime error. Nah, selanjutnya ada logic error. Logic error itu kesalahan yang sudah lolos dari kesalahan sintak atau semantik. Gitu. Program berhasil dikompilasi pada saat runtime tidak ditemukan kesalahan, pada saat keluaran tidak sesuai yang diinginkan. Gitu. Misalnya A sama dengan 2 plus 2, harusnya keluarannya menghasilkan 4, tapi keluarnya bukan 4. Ya, logiknya salah berarti ya. Itu error. Nah, penanganan kesalahan. Jadi Java ini punya cara sendiri dalam menjebak kesalahan dalam program. Sebagai berikut contohnya ada try, catch, bersarang, banyak finally gitu ya. Nanti kalian kalau sudah jadi ahli program Java pasti sering menemui ini. Ya, ini ya contoh penanganan kesalahan. Coba try catch-nya, sintaksnya, try catch ini. Ya, ini untuk try catch-nya juga bisa dicoba ya. Programnya untuk penanganan kesalahan. Itu jadi try catch ini bersarang pada dasarnya sama dengan try catch pada umumnya, cuma perbedaan adalah dalam try catch bersarang, try catch yang lain gitu. Ada metode 1, ada metode 2 gitu untuk try catch. Nih kalau contoh yang try catch-nya banyak. Contoh programnya juga bisa dicoba ya untuk ngetes lah, ngetes kesalahan try catch. Try catch. Itu untuk materi minggu ke-13. Materi minggu ke-13 tentang ekspansi. Selanjutnya saya lanjut ke pertemuan ke-14 tentang searching. Tentang searching. Jadi isinya nanti ada searching dan sequential search ya.
gitu. Nah, searching itu adalah pencarian dalam array, search ya, searching. Pencarian, pencarian ya. Kalau kalian biasa searching Google gitu, kata-kata biasa ya, searching di Google gitu. Coba sekarang lebih nggak Google lagi, tapi lebih ke ChatGPT ya sekarang. Coba searching di ChatGPT gitu. Atau coba tanya ChatGPT gitu. Nah, searching, search, pencarian di dalam array itu dapat diterapkan dengan cara mencari nilai yang paling sesuai dengan data yang kita cari. Gitu. Nah, jika data tersebut berada pada array, maka data ditemukan dan akan memberikan data tersebut ada indeks keberapa gitu. Jika data tersebut tidak ada pada array, maka diberikan nilai -1 dan data tersebut tidak dapat ditemukan. Tuh, untuk pengertian searching. Nah, selanjutnya sequential search itu jadi serangkaian array kemudian dicari X sama dengan 110 ditemukan indeks ke-6. Search ya mencari gitu. Nah, dalam ini ya, dalam ini coba kita cari misalnya 110. X-nya 110, maka outputnya ada 6. Elemen X is present at index 6. Di indeks ke-6 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Search ya, mencari. Jadi kalau kita misal kita cari ke 130, berarti dia ada indeks ke tuh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti outputnya 8. Gitu. Nah, ini ya contohnya kalau misal kita cari dicari 175 data tidak temukan di indeks manapun, maka nilainya -1 karena tidak ditemukan. Karena data kita tidak ada nilai 175 kan, sedangkan kita disuruh cari 175 gitu, maka outputnya -1 gitu. Oke, itu temuan minggu ke-14. Kita lanjut ke pertemuan minggu ke-15. Pertemuan minggu ke-15, jadi kita masih membahas tentang searching, referensinya ya. Nah, sekarang kita baru membahas tentang binary search. Ya, ini ya. Untuk pengertian searching, jadi pencarian dalam array dapat diterapkan dengan cara mencari nilai yang paling sesuai dengan data yang kita cari. Gitu. Nah, jika data tersebut berada pada array, maka data ditemukan dan akan memberikan data tersebut ada indeks ke berapa gitu. Nah, jika data tersebut tidak ada pada array, maka diberikan nilai -1 dan data tersebut tidak dapat ditemukan. Nah, ini contoh binary search kodenya. Binary search kode ya. Ini bisa dicoba untuk kode binary search. Nah, ini penjelasan untuk binary search-nya. Gitu. Jadi ada kita search 23 di sini indeksnya ada 0 sampai 9 untuk nilainya ini ya. Gitu. Kita cari 23. Kita cari yang nilainya lebih dari 16 di M4 ya. Gitu. Nah, kalau kita cari 23 lebih dari 56, maka M-nya 7. Nah, hanya di sini L dimana di sini. Kalau kita mencari 23 return sampai 5, maka dia cuma menemukan 23. Itu binary search. Ini contoh kode untuk binary search-nya. Bisa dicoba ya. Oke. Oke, itu penjelasan untuk minggu ke-15 ya, minggu yang terakhir gitu. Jadi eh, ini juga akan pertemuan terakhir kita di TUWEB gitu. Semoga saya harap semoga kalian lulus semua ya.
gitu. Jangan lupa mengumpulkan tugasnya gitu karena besok tugas terakhir. Besok hari terakhir ya yang sekalian kumpulkan. Saya coba untuk kita bahas tugasnya dulu, tugas di pertemuan ke-12 ya. Nah, tugasnya ya. Buat program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut gitu. Pada sebuah perusahaan ada 3 golongan karyawan A, B, C, kemudian gaji setiap golongan disimpan dalam array gaji. Itu ya, tadi sudah saya jelaskan juga ya cara membuat array-nya gitu. Kemudian jika di input golongan A, maka akan tampil array-nya 0. Kemudian kalau kita input golongan B berarti 6.500.000, dia muncul array 1, dan kalau golongan C dia muncul array-nya 2. Nah, buat persen array lembur 30, 32, 34, dan 36, 38% ya. Jadi ada berapa persen di sini. Jika karyawan tersebut lembur, maka yang dibayar per jam dan ketentuan sebagai berikut. Tuh, jadi ada kalian buat untuk berapa persen gaji mereka ya ketika mereka ketika karyawannya lembur. Itu. Ya, ini ya untuk tugasnya gitu. uh, Banyak sih yang sudah mengumpulkan gitu. Jadi yang belum mengumpulkan silahkan gitu. Silahkan, masih ada waktu besok ya, sampai besok karena ini terakhir tanggal 8 Desember ya. Jadi besok gitu. Nah, saya harap saya stop share dulu. Oke, ini pertemuan terakhir kita untuk web keempat. Jadi saya harap mahasiswa yang di sini sebanyak 20 mahasiswa, saya harap bisa lulus ya dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman gitu, dan semoga nggak ada yang mengulang gitu. Dan dipastikan tugasnya dikerjakan, tugas 1, 2, 3 sampai berapa tugasnya? Nah, 3 doang. Dari tugas 1, 2, 3 gitu. Diskusinya juga dikerjakan juga gitu, karena kalau nilai kalian nanti kurang, saya bisa menambahkan nilai dari keaktifan kalian di diskusi. Seperti itu. Oke, itu ya harapan saya gitu. Semoga kalian lulus dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman ini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan, yang belum gitu, yang belum silahkan mengerjakan karena masih ada waktu juga gitu. Kalau kalian besok nggak sempat dengan berbagai alasan, bisa kirim email ke saya gitu, karena saya masih bisa menilai sampai tanggal 16 Selasa gitu. Itu ya, mungkin itu dari saya. Mungkin dari saya, karena ini pertemuan terakhir tuh web kita gitu. Semoga saya lagi semoga kalian lulus ya di mata kuliah ini gitu, dan saya minta maaf kalau misal saya ada salah kata gitu, eh, saya saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nilai yang terbaik untuk kalian juga gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman mahasiswa, Universitas Terbuka, eh, untuk keaktifannya ya dalam diskusi, dalam mengerjakan tugas gitu, dalam web juga gitu. Nah, semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian juga. Tuh, mungkin sampai ketemu di mata kuliah yang lain ya. Semoga kita juga bisa bertemu lagi gitu di mata kuliah yang lain mungkin di semester depan gitu. Oke, baik, itu aja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman mahasiswa. Saya akhiri perkuliahan untuk web keempat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.